Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 17 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh bangsa negara Republik Indonesia. Kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Putramu, Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan yang sejati. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kami yang ke-78. Semoga Engkau selalu melindungi tanah air kami dan menjauhkannya dari segala bahaya peperangan dan bencana alam. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius. Bab 22 ayat 15 sampai 21. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dan hari ini kita merayakan kemerdekaan itu yang ke-78. Semoga kita semua sungguh rahmat dan anugerah kemerdekaan ini bisa kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidup kita. Pernyataan kemerdekaan itu muncul dari keyakinan bahwa setiap bangsa berhak atas kemerdekaan dan bahwa penjajahan harus dihapus dari muka bumi ini. Pada saat pemakluman kemerdekaan itu, yang dicita-citakan ialah membentuk suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur di bawah suatu pemerintahan yang bertekad memajukan kesejahteraan umum, membina kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan. Cita-cita ini tertuang dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saudari-saudaraku yang terkasih, kemerdekaan itu adalah suatu karunia rahmat dari Allah. Tetapi sekaligus juga tugas kita, seluruh masyarakat bangsa Indonesia ini. Kita dipanggil kepada kemerdekaan. Kita dipanggil untuk menghayati nilai-nilai yang ada dalam sabda Tuhan hari ini. Yesus dan juga di dalam Pancasila, dasar negara kita. Kalau hari ini kita bersama seluruh bangsa negara Republik Indonesia diajak mendukung dengan tema terus melaju untuk Indonesia maju. Negara kita akan maju jika kita sungguh berperan aktif, bukan hanya berperan reaktif. Kita bisa melihat contoh teladan para pahlawan Katolik kita yang telah membuktikan diri mereka sungguh berperan aktif bagi negara. Misalnya Monsinyur Alberto Sugiarpranoto, Wage Rudolf Supratman, Anakletus Cilik Riwut, Robert Walter Monginsidi, Ignatius Slamet Riyadi, Agustinus Adi Sucipto, Yosafat Sudarso, dan Ignatius Yosef Kasimo. Mereka adalah bagian dari pahlawan dan tokoh Katolik Indonesia. Saudara-saudari yang terkasih, kita diajak menjadi pahlawan dalam hidup keseharian kita. Pahlawan yang berasal dari kata pahala, buah perbuatan. Dan wan adalah insan. Pahlawan artinya adalah insan yang berbuah baik. Dalam sabdanya Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua, sebagai umat beriman dan juga sebagai bangsa Indonesia, yang hari ini merayakan 78 tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Mari kita bertanya bagi diri kita, apa yang sudah aku sumbangkan untuk kemajuan bangsa dan gereja? Mari kita bangun budaya kejujuran mulai dari keluarga, di sekolah, di komunitas, di paroki, dan di masyarakat kita. Sehingga apa yang menjadi cita-cita negara Republik Indonesia terus melaju untuk Indonesia maju bisa kita wujudkan. Merdeka! Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia
Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai nan teduh, persada kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.